Hai adik-adik, bagaimana kabar kalian? Wah, Kakak Mita senang sekali karena masih bisa bertemu dengan kalian meskipun melalui media online. Kakak harap kita semua tetap baik-baik saja dan tetap sukacita di dalam Tuhan. Nah, sekarang kita akan memulai sidang anak-anak kita secara online. Tapi sebelum itu kita berdoa dulu ya. Kalian boleh ikutin Kakak Mita berdoa. Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, syukur kepadamu Tuhan atas kasih karunia-Mu yang cukup kami pakai sehingga hari ini kami masih bisa menikmati Tuhan. Kami persembahkan diri kami bagi Tuhan. Siapkan hati kami. Kami mau terbuka kepada Tuhan. Amin. Sekarang Kakak Mita mau bercerita. Judulnya sama seperti 2 minggu kemarin, tentang Tuhan menyertai aku. Adik-adik, kalian masih ingat bagaimana Tuhan menyertai Nabi Elia ketika Nabi Elia menantang para imam Baal di Gunung Karmel, dan semua orang Israel datang untuk menyaksikannya. Di sana mereka melihat dan membuktikan bahwa Baal bukanlah Tuhan yang hidup. Tidak seharusnya mereka menyembah Baal. Mereka harus menyembah Tuhan. Mereka perlu bertobat sehingga mereka bisa merasakan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Nah, minggu ini Kak Mita mau bercerita tentang Tuhan yang menyertai bangsa Israel melawan musuhnya. Pada waktu itu, Ben-Hadad, Raja Aram, mengumpulkan semua tentaranya untuk mengepung Samaria. Samaria adalah ibu kota kerajaan Israel. Tapi tidak hanya itu adik-adik, dia juga mengumpulkan 32 raja lainnya, teman-temannya, dan semua tentara-tentara mereka. Wow, pasti banyak sekali ya jumlahnya. Bagaimana mungkin bangsa Israel bisa lolos? Kalian lihat, tentara-tentara yang tidak terhitung banyaknya mengepung tembok kota mereka siang dan malam. Ben-Hadad mengirim utusan kepada Ahab, raja Israel, dan berkata, "Semua perak dan emasmu adalah milikku. Semua istri-istrimu dan anak-anakmu yang cantik-cantik juga adalah milikku." Wow. Raja Ahab gemetar, ia ketakutan. Kemudian ia berkata, "Baiklah." Tapi ternyata Ben-Hadad belum puas. Dia masih mau mempermainkan Raja Israel. Ben-Hadad sangat sombong sekali, karena dia mempunyai tentara yang banyak jumlahnya. Ia mengirim utusan lagi dan berkata, "Besok pada waktu ini aku akan mengirim pegawai-pegawaiku kepadamu, dan mereka akan menggeledah rumahmu dan rumah pegawai-pegawaimu, dan apa yang mereka inginkan akan mereka ambil." Wah, ini benar-benar penghinaan.
Tetapi Raja Ahab tidak berdoa pada Tuhan. Raja Ahab tidak bersandar pada Tuhan. Dia hanya takut dan gemetar. Dia tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Puji Tuhan, dari antara rakyatnya masih banyak orang yang bersandar pada Tuhan. Mereka berdoa pada Tuhan dan Tuhan menyertai mereka. Kemudian semua tua-tua dan rakyat Israel berkata kepada Raja Ahab, "Janganlah kamu mendengar dan menuruti semua perintah Ben-Hadad." Setelah Raja Ben-Hadad mendengar penolakan Raja Ahab, dia sangat marah dan dia bersumpah akan menghancurkan Samaria seperti debu. Tetapi Tuhan menyertai umatnya yang berdoa dan bersandar padanya. Saat itu tampillah seorang nabi kepada Ahab, Raja Israel, dan berkata, "Beginilah firman Tuhan, sudahkah kau melihat semua orang yang sangat ramai itu, bahwasanya pada hari ini aku akan menyerahkan mereka ke dalam tanganmu, supaya engkau tahu bahwa akulah Tuhan." Kemudian Raja Ahab bertanya, "Dengan bantuan siapa?" Jawab nabi itu, "Beginilah firman Tuhan, dengan bantuan orang-orang muda pengiring kepala-kepala daerah." Raja Ahab bertanya lagi, "Siapakah yang akan memulai peperangan?" Jawab nabi itu, "Engkau." Kemudian Raja Ahab mulai menghitung dan mengumpulkan semua orang-orang muda pengiring kepala-kepala daerah itu. Jumlahnya cuma 232 orang. Kemudian dia menghitung berapa jumlah orang Israel. Ternyata semua orang Israel hanya ada 7.000 orang. Jumlahnya sangat sedikit untuk bisa mengalahkan semua tentara-tentara yang tidak terhitung banyaknya itu. Tetapi Tuhan menyertai mereka. Jumlah tentara tidak penting. Yang penting adalah penyertaan Tuhan. Pada malam itu, Ben-Hadad mengajak 32 raja lainnya untuk minum-minum di pondoknya sampai mabuk. Ketika orang-orang muda pengiring kepala daerah menyerang, dengan sombongnya Ben-Hadad berkata, "Tangkap mereka semua hidup-hidup." Akankah tentara Ben-Hadad bisa menangkap orang-orang Israel hidup-hidup? Tentu saja tidak, adik-adik, karena Tuhan menyertai mereka. Adik-adik tahu, tentara-tentara Ben-Hadad kabur melarikan diri karena mereka tahu bahwa mereka kalah. Pada malam itu ternyata Raja Ben-Hadad juga bisa berhasil melarikan diri. Raja Ben-Hadad sangat heran. Bagaimana mungkin mereka bisa kalah? Pasukan mereka banyak, sementara orang-orang Israel hanya sedikit. Kenapa bisa mereka kalah dari orang Israel? Adik-adik, kalian tahu kan kenapa orang Israel bisa menang? Ya, karena Tuhan menyertai mereka. Tetapi pegawai-pegawai Raja Aram itu berkata kepadanya, "Tuhan mereka adalah Tuhan gunung. Itulah sebabnya mereka lebih kuat daripada kita. Tetapi kalau kita menyerang mereka di tanah rata, kita pasti akan lebih kuat dari mereka." Adik-adik, apakah benar Tuhan kita adalah Tuhan gunung? Tidak. Raja Ben-Hadad percaya pada perkataan pegawai-pegawainya. Maka sebab itu ia pergi ke Afek untuk berperang melawan orang Israel. Kali ini ia sangat yakin bahwa ia akan menang. Mereka berperang di tanah rata. Raja Ben-Hadad tertawa berbahak-bahak. "Hahaha, lihat,
tentara Israel sangat sedikit, hanya seperti 2 kawanan kambing. Tidak sebanding dengan pasukan-pasukanku yang sangat banyak membanjiri negeri ini. Tetapi itu tidak penting. Tentara yang banyak tidaklah penting. Yang terpenting adalah adik-adik, orang-orang Israel disertai oleh Tuhan. Maka tampillah Nabi Tuhan dan berkata kepada Raja Israel, "Beginilah firman Tuhan, oleh karena orang Aram itu telah berkata bahwa Tuhan ialah Allah gunung dan bukan Allah dataran, maka dari itu aku menyerahkan tentara yang besar itu ke dalam tanganmu, supaya kamu melihat bahwa akulah Tuhan." Setelah 7 hari mereka berkemah berhadapan-hadapan, akhirnya pada hari yang ke-7 mereka mulai berperang. Adik-adik, karena penyertaan Tuhan atas orang-orang Israel, sekali lagi Raja Ben-Hadad kalah dan melarikan diri. Puji Tuhan, adik-adik, Tuhan selalu beserta dengan kita. Ketika kita bersandar padanya, berdoa padanya, Tuhan menyertai kita. Ketika kita merasa dalam ketakutan, kita perlu berdoa. Ketika ada teman yang jahat sama kita, kita juga perlu mendoakan teman kita. Tidak perlu takut, karena Tuhan beserta dengan kita. Kiranya setiap hari adik-adik juga boleh senantiasa bersandar pada Tuhan, berdoa senantiasa kepada Tuhan, sehingga penyertaan Tuhan boleh kita alami. Puji Tuhan. Kita berdoa ya adik-adik. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau selalu menyertai aku. Engkau tidak pernah meninggalkan aku. Ya Tuhan Yesus, aku mau selalu bersandar padamu. Saat aku takut, saat aku sakit, aku mau selalu berdoa, bersandar padamu. Amin. Ayat hafalan kita diambil dari 1 Raja-Raja pasal 20 ayat 28. Bunyinya, oleh karena orang Aram itu telah berkata, Tuhan ialah Allah gunung dan bukan Allah dataran, maka aku akan menyerahkan seluruh tentara yang besar itu ke dalam tanganmu, supaya kamu tahu bahwa akulah Tuhan. Adik-adik, kakak harap adik-adik bisa menghafalkan ayat ini selama 1 minggu ke depan, supaya firman Tuhan tetap menyertai kita semua. Kita bertemu minggu depan lagi. Sampai jumpa adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.